perusahaan saja, kalau nggak salah kurang lebih 4 yang perusahaan memiliki izin atau lisensi terkait dengan dismantling atau penguraian sampah elektronik ini. Makanya akhirnya banyak yang itu tadi, karena juga sampah elektronik mengandung yang sempat Mbak Sarah sampaikan, mengandung komponen-komponen berharga. Makanya banyak juga yang melakukan secara informal, padahal ketika mereka mengetahui dampaknya itu sangat berbahaya. Jadi memang prosesnya kita membangun ekosistem itu agak lama, karena itu tadi dalam membangun ekosistem kita harus mencari mitra-mitra yang tepat, yang mana yang nanti bisa bergabung dalam program pengangkutan ini. Karena itu tadi kita ingin sekaligus mengedukasi masyarakat sambil berjalan tuh bahwa sampah elektronik ini sangat berbahaya. Mungkin banyak masyarakat Kak Ruby yang nggak begitu aware terhadap dampaknya, karena nggak terasa langsung dalam waktu singkat gitu. Mungkin beda kalau kena pecahan beling kita langsung berdarah, sementara sampah elektronik itu bisa butuh proses bertahun. Misalnya bisa menjadi kanker karena dia mengandung merkuri misalnya, atau kegagalan janin, penyebab autisme karena timbalnya dan segala macam. Itu memang kurang begitu disadari oleh masyarakat. Makanya sambil kita menyiapkan ekosistem dan edukasi supaya ketika kita menjalankan program ini masyarakat sudah sadar tahu ya bahwa dampaknya menyimpan sampah elektronik ini ternyata berbahaya. Betul. Nah, ini juga saya ingin sampaikan bahwa tidak pernah disadari oleh kita bahwa sampah elektronik itu ternyata punya dampak. Kita tinggal simpan, kadang-kadang kita buang begitu saja. Saya pernah melihat di salah satu media sosial itu proses membuang sampah seperti beling. Itu kan ada ada aturannya juga. Tidak sekedar langsung buang di tempat sampah, itu kita harus bungkus baik-baik biar juga pemulung tidak tidak terluka ya, apalagi membuang sampah-sampah dari laboratorium rumah sakit itu juga kan sangat berbahaya. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga ini teman-teman yang lain yang di lapangan seperti apa tantangannya sendiri. Iya, kalau terkait dengan sampah elektronik ini memang kan ini termasuk sampah spesifik ya, karena dia juga mengandung bahan berbahaya beracun. Memang makanya tadi Kak Sarah sudah sebutkan, memang kita ada SOP-nya sendiri nih. Ketika dari proses mulai kita angkut sampai akhir itu sebenarnya tidak boleh ada berkurang sebenarnya. Ada manifestnya ketika kita mulai mengangkut itu. Nanti Kak Sarah bisa menjelaskan mengenai program pengangkutan ini. Tapi kita memang selalu mengedukasi masyarakat ketika kita punya sampah elektronik, sebaiknya untuk sementara kalaupun harus disimpan di rumah, jauhkan dari mungkin air. Yang takutkan juga misalnya seperti gigitan tikus, kan itu bisa menggigit kabel-kabel, akhirnya jadi terjadi kebocoran itu. Nah, itu yang bisa kena air lagi, bisa berbahaya. Karena sampah elektronik itu masuk kandungan berbahayanya itu bisa lewat udara, air, ya lewat tanah gitu. Nah, itu kalau misalnya kena hujan misalnya ketika simpan televisinya yang bekas, terus ada komponen yang tergigit tikus sehingga luka-luka kabelnya misalnya itu logam-logam berbahayanya itu bisa masuk ke tanah, masuk ke air tanam, diminum, itu kan berbahaya seperti itu. Nah, makanya kita selain mengedukasi terkait dengan dampak dan bahaya, kita juga mengedukasi bagaimana sih kalau memang kita untuk sementara belum diangkut nih sampah elektroniknya, mungkin kayak baterai-baterai itu Kak bisa taruh mungkin di toples-toples. Itu takut juga sih kalau anak kecil kejilat-jilat tuh kan bahaya. Betul. Terus misalnya kabel-kabel bisa taruh satu tempat dulu, nanti sambil menunggu penjemputan. Kita sudah ada program penjemputan. Sabar dulu, ditahan dulu Mbak Ana. Karena biar penasaran juga, karena saya juga termasuk salah satu penasaran soal sampah elektronik ini. Karena kita sendiri kan biasanya simpan di rumah ya, kita anggaplah barang mau dibuang kemana ya, kalau sudah rusak ini belum tahu kemana. Nah, tadi seperti yang dikatakan Mbak Ana, Mbak Sarah, ini kan ada program pengangkutannya seperti apa, ini bisa dijelaskan, karena jangan sampai masyarakat juga mendengarkan kita, terkhusus nih pendengar Radio Amarkas, bahwa ternyata ada ya pengangkutan khusus untuk sampah elektronik. Silahkan. Iya Kak Ruby, jadi memang untuk program ini kita kasih namanya Balatarong gitu. Balatarong ya. Nah, dia ini kepanjangannya adalah bantu jaga lingkungan dengan langkah aktif mulai dari lorong gitu. Nah, program Balatarong ini sebetulnya kami juga memiliki mitra lagi gitu, namanya Laskar Hijau.
atau mitra angkutnya. Laskar Hijau ini terdiri dari warga-warga yang memang tinggal di daerah TPA Tamangapa gitu. Nah, bagaimana sih program Balatarong ini berjalan? Jadi ada dua skema sebetulnya. Pertama ini kita bisa melakukan penjemputan langsung di rumah tangga. Nah, untuk yang di rumah tangga itu customer atau mungkin orang yang ingin sampah elektroniknya diangkut bisa langsung menghubungi call center kami. Nah, nanti dari call center akan dibantu diarahkan untuk pengisian form. Formnya juga sederhana, nggak usah takut untuk repot. Jadi itu hanya sebatas Google Form, terus mungkin diisi data dirinya, terus juga sampah yang ingin disetorkan apa aja. Nah, kenapa sih kami meminta customer untuk menuliskan jenis sampahnya apa saja? Karena di situ. Nah, setelah itu nanti dari CS kami itu akan melakukan koordinasi lagi dengan Laskar Hijau dan juga dengan customer. Jadi nanti kami akan mengkonfirmasi dulu kepada customer bahwa nanti akan ada Laskar Hijau dengan nama A gitu yang akan menjemput sampahnya. Nanti langsung melakukan koordinasi kira-kira sampahnya akan dijemput kapan, itu akan disesuaikan waktunya. Nah, setelah itu Laskar Hijau akan menjemput ke rumahnya dan kemudian nanti akan diperiksa lagi nih oleh teman-teman Laskar Hijau untuk sampahnya apakah sudah sesuai atau apakah ada yang kurang atau ada yang penambahan. Jika memang ada yang berbeda nanti akan kita konfirmasi lagi. Setelah itu dari Laskar Hijau akan mengangkut sampahnya ke tempat gudang sementara. Berarti juga ada tempat penampungan khusus ya. Betul. Tidak juga terbuang langsung ke TPA begitu. Kita hindari. Kita justru ini adalah bagian dari pilah sampah sebenarnya, tapi khusus sampah elektronik supaya timbulan sampah yang masuk ke TPA itu semakin berkurang. Kan kita tahu selama ini perharinya 1.000 ton gitu. Betul. Dan itu bertambah. Kita maunya itu sampah sampai ke TPA justru berkurang gitu. Kita mulai dengan pemilahan-pemilahan, salah satunya dengan sampah elektronik ini. Supaya nggak ada ke TPA lagi. Betul. Nah, yang menarik juga saya ingin ketahui soal sampah elektronik ini. Program yang dijalankan oleh Save the Children ini selain tadi melakukan riset, terus membangun ekosistem, siapa-siapa saja yang terlibat di sini? Apakah pemerintah kota juga ikut terlibat mengambil peran? Karena kabarnya kalau saya lihat dari catatan yang saya buka dari Google ya, ini ada sekitar 5.000 lebih ton sampah per tahun khusus untuk potensi limbah elektronik. Nah, ini sebenarnya yang tidak disadari oleh kita masyarakat umum, masyarakat awam yang mengatakan bahwa nggak apa-apa Ji, buang saja kan ada memang tempatnya. Tapi kan kita tidak tahu ternyata sampah elektronik itu dampaknya luar biasa. Dan kita tahu bahwa di tempat pemulungan itu tempat TPA itu kan banyak anak-anak yang bisa saja berdampak pada mereka. Silakan Mbak Ana. Baik, terima kasih Kak Ruby. Nah kalau terkait dengan program Circular Genesis ini, kita memang mulainya dengan kerjasama dengan pemerintah Kota Makassar. Dengan leading sektornya adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Jadi memang juga untuk merujuk pada PP nomor 27 tahun 2020 terkait dengan sampah spesifik. Jadi kita memang lebih fokus ke sampah elektronik rumah tangga. Kan kalau kita berbicara mengenai sampah elektronik macam-macam sebenarnya. Sumbernya ada dari rumah sakit, industri, perkantoran, dan rumah tangga. Nah, sementara kalau dari rumah sakit, industri itu kan sudah jelas aturannya, bahkan mereka harus wajib dan itu memang sanksinya cukup keras untuk pihak-pihak rumah sakit dan industri ketika sampah elektroniknya tidak diangkut. Mereka punya vendor sendiri. Sementara kalau pemerintah kan memang juga ada terikat aturan terkait aset misalnya, dan itu tidak bisa sembarang juga mereka membuang sampah elektroniknya ya. Jadi memang juga ada aturannya. Nah, kita fokus ke yang masyarakat nih. Di masyarakat itu makanya kita bekerja sama dengan DLH ini, karena nantinya setelah program ini selesai itu kan kita berharap keberlanjutan nih. Ini akan dilanjutkan oleh teman-teman DLH. Dan sementara saat ini teman-teman DLH lagi menyiapkan bank sampah induk di Untia untuk nanti gudang sampah elektronik ini. Jadi untuk yang besar-besar. Nanti juga mungkin Mbak Sahra bisa menjelaskan sampah-sampah apa saja yang sementara saat ini bisa diangkut, karena memang saat ini lagi disiapkan kalau untuk bank sampah unit sebagai gudangnya ya untuk penguraian di situ juga. Tapi memang di sini peran pemerintah kota sangat besar sekali. Karena ini bagian juga dari melengkapi program mereka terkait penanganan sampah-sampah. Sudah ada sampah plastik misalnya, sampah organik, dan ini juga sampah elektronik dilengkapi gitu. Karena
mungkin memang belum menjadi isu besar di Kota Makassar, tapi pelan-pelan kita harus terus mengedukasi masyarakat karena dampaknya itu yang nggak main-main gitu. Betul. Ini yang belum di-aware oleh Betul. masyarakat ya, karena Iya. mereka berpikir bahwa mungkin lebih berbahaya kalau sampah-sampah yang lain, tapi ternyata ini berdampak lebih besar karena mungkin di rumah kita sudah banyak sampah Iya. elektronik, kita tidak tahu buang kemana, atau mungkin kita sudah kita sebagai pelaku nih, saya juga termasuk salah satu pelaku yang membuang sampah elektronik begitu saja. Dalam hal ini seperti kabel-kabel, baterai kan, padahal kan kita tahu bahwa baterai itu kan sangat berbahaya, bisa meledak itu kan kalau Bisa. dibuang. Itu kan ada ada Komponen komponen yang bisa apalagi kalau kena panas itu Betul. kan itu bisa memuai, apalagi kalau kita tahu di tempat sampah TPA itu kan selalu ada Betul, ledakan. apalagi panas ya Kak. Panas, Iya. sekarang musim kemarau ini. Betul. Heeh. Belum lagi perilaku sebenarnya Betul. kita selalu FOMO, fear of missing out. Kalau anak muda sekarang bilang nggak mau ketinggalan tren, Iya. HP tuh harus 2 Iya. misalnya. HP belum rusak ganti lagi. Iya. Makanya kenapa sampah elektronik ini Semakin banyak. Iya, bukan lagi sebenarnya kalau kita sebut sampah elektronik bukan lagi sebenarnya karena udah rusak, Iya. tapi justru karena udah nggak kepake lagi, akhirnya tertimbun gitu, udah nggak tren lagi gitu. Dulu kan ketika kita berbicara mengenai sampah itu biasanya kan udah rusak Iya, gitu. betul. Sekarang karena kalau elektronik ya itu tadi ada tren gitu, apalagi sekarang ada mobil listrik, motor listrik, Iya. memang sih ramah lingkungan tapi ada komponen baterainya juga kan di situ. Nah, betul. itu harus masyarakat lebih aware lagi gitu. Makanya baru-baru juga ada riset kecil-kecilan percontohan di Kecamatan Rapocini. Iya. Ada pergeseran. Dulu mungkin barang elektronik paling budget di rumah tangga itu TV misalnya, Iya. atau setrika atau rice cooker. Nah sekarang ternyata HP. Minimal mungkin satu orang di misalnya keluarganya ada 5 orang nih anggotanya, masing-masing setidaknya punya 2 HP. Jadi berapa itu kan ya? Iya. Jadi memang itu tadi 2 kali 5 ya sudah 10, lumayan. ya, betul. Jadi bukan lagi sebenarnya yang rusak-rusak, tapi itu tadi TV-ku sebenarnya masih bagus, tapi kan udah TV cembung nggak tren nih, ketinggalan. Ya Harus udah yang ganti. datang. Makanya akhirnya menumpuk tuh di rumah gitu. Begitu. Nah, kalau yang diangkut nih barang-barang apa saja elektronik yang sudah terangkut, karena jangan sampai ini seperti kulkas juga bisa diangkut, tapi masyarakat bingung kan. Jadi hanya jadi tong sampah saja gitu, padahal di dalam itu kan masih ada komponen yang harus diangkut. Silakan Mbak Sarah. Iya, kalau untuk sampah yang diangkut sebetulnya kita bisa menampung semuanya, cuman karena keterbatasan sekarang itu kami hanya mengangkut sampah-sampah yang volumenya tidak terlalu besar dulu gitu. Karena kan diangkutnya oleh mitra Laskar Hijau ini hanya pakai kendaraan bermotor, jadi kita belum bisa nih angkut yang kayak mesin cuci, kulkas gitu. Dan sejauh ini paling banyak memang sampah yang disetorkan oleh dari rumah tangga itu baterai. Baterai kayaknya udah hampir lebih dari 10 kilo yang ada di gudang kita gitu. 10 kilo lumayan tuh. Iya, karena banyak banget ternyata kan ya timbunan baterai itu. Karena kan kayaknya cepat mati juga kan ya baterai itu. Terus selain baterai juga banyak banget kabel-kabel, terutama kabel HP itu kan kayaknya cepat rusak juga. Headset, terus juga kayak semacam kabel terminal kayak gitu-gitu. Itu sih yang paling banyak yang kita terima. Dan ada beberapa juga HP-HP yang sudah rusak, HP, tablet, kemudian juga kamera-kamera yang sudah rusak itu juga cukup banyak yang menyetorkan gitu. Ini kalau boleh tahu Save the Children fokus di beberapa kecamatan di Kota Makassar. Apakah ada menjadi pilot project sendiri dari Save the Children untuk menjadi salah satu ini bisa jadi. Iya, kalau program ini sendiri dengan Balatakrongnya, jadi kita juga berupaya melokalisasi program ini, makanya ada namanya Balatakrong itu supaya masyarakat lebih mudah ingat kan balak rumah ya, karena ini mulai dari rumah lah. Ini kita di Kota Makassar, jadi di semua kecamatan gitu. Tapi mungkin yang di pulau masih belum. Nah itu tadi kita di semua kecamatan karena kita juga melibatkan namanya motivator DLH. Motivator DLH itu adalah champion-champion dari Dinas Lingkungan Hidup, di mana mereka bertugas di setiap kecamatan. Jadi kita sudah memberikan edukasi kepada mereka dan mereka nanti bisa sosialisasikan lagi ke masyarakat gitu. Memang untuk menambahkan tadi, kita untuk saat ini sementara yang baru diangkut sampah elektronik volume kecil, tetapi mungkin dalam 3 bulan ke depan setelah bank sampah induk siap, kita sudah bisa mulai proses pengangkutan sampah elektronik yang volume besar. Kebetulan kalau di Kota Makassar ini kita yang pertama di Indonesia Timur, tapi untuk di Indonesia sudah ada DKI yang mulai program ini sejak 3 tahun lalu, sistem pengangkutan sampah elektronik ini. Jadi kalau di DKI itu minimal 5 kilo kalau yang gede-gede. Ada standarnya. Ada, tapi itu mungkin dia menggunakan truk atau kayak Fiat gitu kan. Nah itu kita akan sementara siapkan bersama DLH. Karena tadi kita harus siapkan dulu nih tempatnya. Kalau yang besar-besar, kalau kecil-kecil masih sementara di gudang sementara ini. Tapi kalau yang besar-besar, mudah-mudahan dalam 3 bulan ke depan DLH sudah siap untuk gudangnya. Kita sudah bisa mulai untuk yang ukuran besar juga.
respon dari pemerintah kota sendiri dengan adanya Save the Children mengambil peran bersama dengan Waste for Change ini, reaksinya seperti apa? Karena kan ini salah satu sampah, sebenarnya sih bukan sampah baru, tapi ini sudah sampah lama, tetapi kita baru teredukasi. Kita masyarakat baru teredukasi bahwa kita ini punya sampah elektronik yang harus kita buang tempatnya, ada tempat khususnya gitu. Silakan Mbak. Ini kalau masalah lingkungan kan ini memang masalah bersama ya. Tapi memang sebenarnya ini harus ada peran penting sih kalau menurut saya dari produsennya sendiri juga. Iya, Gitu. Ini sebenarnya bukan hanya tugas pemerintah, betul. bukan hanya tugasnya Save the Children, Waste for Change gitu. Ini sebenarnya harus sama-sama semua nih. Dan kebetulan sangat kami appreciate teman-teman dari Radio Al-Markas ini karena juga peran media sangat penting untuk membantu sosialisasi ini gitu. Nah, Pentahelix ini kan. Jadi kita juga ketika menyusun SOP ini sebenarnya kita juga mengajak teman-teman pengusaha melalui Apindo ini untuk sama-sama memikirkan mengenai sampah elektronik ini. Dan itu tadi pemerintah sangat menyambut baik. Bahkan mereka sudah memasukkan dalam apa rencana kegiatan mereka dan juga anggaran mereka. Makanya lagi sementara disiapkan nih gedungnya supaya nanti ketika program ini berakhir dan ini bisa berlanjut, mereka yang akan lakukan. Karena memang kan sudah ada contohnya ya di DKI dan sementara saat ini di Bandung juga lagi sementara disiapkan gitu. Jadi mudah-mudahan semakin banyak lagi provinsi-provinsi atau kabupaten kota yang mereplikasi program-program seperti ini. Dan memang ini peran banyak pihak dibutuhkan Kak Ruby. Kan itu tadi kami juga berusaha agar produsen-produsen nih mulai juga terlibat kan. Biasanya mereka melihat dulu nih ketika sudah baru mungkin mau terlibat gitu. Karena ini juga bagian peran mereka gitu ya, after sale-nya lah bagaimana memikirkan ketika barang elektroniknya sudah rusak bisa diapakan, termasuk gimana saja nanti ada Dropbox-nya. Jadi selain di masyarakat kita juga taruh beberapa Dropbox sampah elektronik di beberapa titik. Mungkin nanti Kak Sarah bisa menjelaskan di mana. Dan itu juga bagian dari sumbangsi pemangku kepentingan lain atau pihak-pihak lain terhadap sampah elektronik ini. Nah, di tempat gitu ya tadi itu kan titik-titik tertentu. Jangan sampai masyarakat tidak tahu kemana kita harus membawanya. Apakah di setiap kecamatan sudah disiapkan? Kan Kota Makassar lumayan besar nih, salah satu kota besar di Indonesia dan 15 kecamatan, 145 kalau tidak salah kelurahan. Ya, luar kepala ini. 15 kecamatan, 143 kelurahan di Kota Makassar itu kan pastinya butuh komunikasi yang terbangun dengan baik. Karena tadi Kak Ana bilang, dan ini memang bukan PR hanya untuk pemerintah kota, tapi kita juga harus punya rasa keprihatinan lah. Karena ini bukan untuk berbicara untuk diri sendiri, untuk banyak orang. Silahkan Mbak Sarah. Iya, kalau untuk Dropbox sendiri gitu lokasinya kita sementara ada 10 titik. Itu ada di Unhas Goa, kemudian juga ada di kantor PKK Kota Makassar. Terus juga kita ada taruh nih di Mall Nipah. Jadi kalau mungkin yang mau main ke Nipah Mall bisa sekalian tuh bawa sampah elektroniknya. Kemudian juga ada di Wisma Kala. Terus juga kita juga taruh di kafe. Ada di Mama Cafe Serui dan juga ada Rumata Art Space dan juga ada di Bank Sampah Manggala serta ada di SD Sudirman 4 dan terakhir ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Sementara itu ada 10 titik itu dulu. Cuman kemarin itu sempat ada tambahan juga ya Kak Ane ya dari DLH Kota Makassar. Cuman sih info terakhir katanya akan ditaruh di beberapa sekolah adiwiyata di Kota Makassar. Wah, bagus itu. Nah, kalau sekolah ikut mengambil peran itu juga salah satu bentuk edukasi yang juga harus disampaikan kepada anak-anak. Nah, kalau kita mau tanyakan juga nih Mbak Ana dan juga Mbak Sarah, sebenarnya kalau kita lihat perilaku masyarakat kita sendiri ini seperti apa sebenarnya? Kan kita bisa juga melihat bahwa mereka menyadari itu dan ketika kita hal yang baru itu kan biasanya membuat mereka penasaran. Tetapi ketika mereka begitu Jepale gitu kan. Begitu Jepale kata orang sini, begitu saja gitu kan. Nah, ini seperti apa Mbak Ana? Kan memulai itu tidak gampang, apalagi merubah mindset dan perilaku orang itu kan tidak segampang membalikan telapak tangan gitu. Silahkan Mbak Ana. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan sama Kak Sarah mengenai respon selama ini terhadap program Balatarongnya ya. Berapa call yang masuk. Tapi untuk ini tadi kita kan mulai dari riset tuh. Sebelum kita memulai program kita mulai dari riset dan memang perilakunya itu tadi kebanyakan disimpan karena memang nggak tahu mau dibawa kemana. Nah, setelah kita beberapa kali sosialisasi sebenarnya itu tadi masyarakat sebenarnya ada yang sadar, ada yang aware gini, tapi itu tadi bingung sebenarnya mau dibawa kemana, mau dibawa kemana sampahnya, terus apa yang harus dilakukan gitu. Nah, makanya kita tadi sambil menyiapkan ekosistem kita harus pastikan dulu nih ketika kita meminta masyarakat mengumpulkan sampah elektroniknya,
kita sudah harus tahu nanti akan dibawa kemana. Gitu. Nah setelah ini sudah siap, memang kita sudah luncurkan pada hari lingkungan hidup sedunia kemarin kita launching ini Balat Tarong. Nah ini kita baru memang mulai, tapi masyarakat sendiri ketika kita edukasi terkait dengan pengangkutan sampah elektronik ini, mereka sangat tertarik gitu kan. Astaga, selama ini saya akhirnya itu tadi dibuang begitu saja gitu. Terus memang tantangannya di sini adalah kan biasanya kalau yang besar-besar itu mereka bawa ke Payaboyabo ya, biasanya dapat uang nih lumayan 25.000, 50.000 gitu. Dan memang kita memberikan pilihan kepada masyarakat bahwa kita memang mengangkut ini secara gratis, tapi juga tidak dikenakan biaya ketika diangkut sampahnya. Kalau di luar negeri ini sampah elektronik diangkut harus bayar loh kita. Betul. Nah sementara kita kan di sini sudah terbiasa, kalau yang besar-besar itu TV kita diambil, itu dikasih uang. Nah ini kita memang pelan-pelan sosialisasi edukasi bahwa memang sampah Bapak Ibu tidak kita hargai dengan itu, tapi Bapak Ibu sudah turut membantu nih menjaga lingkungan dan kesehatannya, baik di rumah sendiri gitu dan juga di lingkungannya gitu. Jadi memang tadi harus pelan-pelan kita beri contoh, kita sering-sering nih sosialisasi, bahkan kita mengajak anak-anak muda gitu. Biasanya anak-anak muda kan yang lebih banyak gitu tahu cara mempengaruhi juga teman-teman yang lain, bahwa kalau sudah ada pengangkutan kita nih bisa hubungi call center kalau dari rumah, atau kalau misalnya lagi jalan bisa ke Dropbox gitu. Nah mudah-mudahan secara kontinu nanti bisa terus-terusan masyarakat tahu gitu, karena kan kadang-kadang itu tadi ada yang sudah sadar tapi nggak tahu mau dibawa kemana ya gitu. Tapi mudah-mudahan setelah Balat Tarong ini berjalan dan kita sudah bisa mulai juga dengan pengangkutan yang besar-besar, masalah sampah elektronik ini sudah bisa teratasi sedikit demi sedikit. Sarah bisa tambahkan saat ini antusiasme terhadap program Balat Tarong ini gimana? Iya, sebetulnya kalau secara antusiasme yang menghubungi call center sendiri itu memang belum terlalu banyak banget gitu ya, tapi memang banyak nih dari mereka yang tanya-tanya dulu gitu ya, kayak ini gimana cara penjemputannya, terus juga ini daur ulangnya akan seperti apa gitu hasil akhirnya, terus siapa saja yang yang menjadi mitranya, kemudian juga beberapa pertanyaan lainnya itu juga sama tuh tadi yang seperti di-mention oleh Mbak Ana, ini kita dapat apa gitu setelah menyetorkan sampahnya, karena kan itu tadi ya, ketika kita sosialisasi secara offline pun pertanyaan seperti itu selalu muncul. Ini kita rewardnya apa gitu setelah menyetorkan sampah gitu. Itu mungkin yang menjadi tantangan ya, karena ada beberapa waktu itu juga sempat kita sosialisasi bersama warga, kemudian ketika kita infokan ini memang kita tidak memberikan penukaran nilai gitu, tapi ya Bapak Ibu turut membantu dalam menjaga lingkungan. Terus kemudian tanggapannya kayak mending saya jual ke sini gitu, lumayan nih dapat 20.000, 30.000. Itu sih sebetulnya. Tapi kalau secara antusiasme memang sudah banyak kami rasa beberapa orang yang sadar gitu untuk menyetorkan sampahnya secara secara bijak gitu. Ya, memang tidak mudah untuk memulai satu hal yang baru ya. Kalau baru sebenarnya juga tidak, tetapi kita juga perlu lihat juga ini di tataran kita kan masih banyak dalam tanda kutip masyarakat yang memang pendidikan di bawah ya, mereka juga melihat bahwa sampah itu bisa bernilai uang ketika mereka bisa menukarkan. Nah ketika kita datang, ujuk-ujuk nih datang, mau kita ambil sampah elektroniknya, tapi tidak ada nilainya, dalam arti dari segi untuk masuk ke dompet itu tidak ada nilainya, tetapi untuk menjaga lingkungan ada pastinya. Nah ini juga salah satu hal yang perlu diedukasi terus. Sejauh ini edukasi yang sudah disampaikan Mbak Ana kemana saja ini? Iya, karena kebetulan kita juga bekerja sama dengan DLH yang sebagai leading sektornya, yang utama tadi yaitu tadi ke sekolah-sekolah di Wiyata, SD SMP. Kita kalau di SD tentunya kita ada berbagai macam cara, jadi bukan hanya dengan ceramah ngomong, ada permainan, kita punya ular tangga, ada puzzle, ada mungkin cerita-cerita seperti itu lewat ke anak-anak yang lebih kecil. Yang lebih besar mungkin kita bisa lewat memang materi tapi lebih banyak gamesnya seperti itu. Nah selain di sekolah-sekolah juga ke beberapa perkantoran, terus juga ke komunitas-komunitas sebenarnya. Jadi kita juga mengajak beberapa komunitas, kita juga ada beberapa program edukasi. Sebenarnya kita sebutnya green mindset, green skill seperti itu. Jadi kita sambil mengajak nih mereka mengubah pola pikirnya ke lebih hijau segala macam, juga sisipkan mengenai sampah elektronik ini. Kalau di masyarakat kita sementara menargetkan untuk ke perumahan-perumahan. Kita sementara ke perumahan-perumahan, kita akan memasang beberapa poster kerjasama juga kan biasanya
misalnya kalau perumahan ada WA group nih, Iya, mungkin betul. kita izin sama Pak RT RW-nya untuk bantu sosialisasi. Nah, tadi juga Mbak Sarah sebut juga di kantor PKK ada. Jadi kita berharap nantinya kalau Ibu-ibu ibu ya. PKK kan ini kalau di kota nanti kan ada di level kecamatan, Iya, kelurahan, kelurahan. mereka bisa bawa juga dan atau misalnya membantu mensosialisasikan seperti itu ke masyarakat. Dan juga kalau di perkantoran juga lumayan gitu. Jadi antusiasmenya karena di mereka kan kadang-kadang itu tadi banyak barang-barangnya di yang datang kantor kan akhirnya ada taruh di Dropbox seperti itu. Jadi kita upayakan sebanyak mungkin sih apa namanya Jangkauan. jangkauannya gitu. Makanya kita juga sangat terima kasih kepada Radio Almarkas ini membantu kita sosialisasi ke lebih luas lagi nih, Betul. lebih banyak level lagi gitu. Mudah-mudahan semakin banyak lebih aware lagi gitu. Ya, kalau boleh tahu dari hasil riset ini menunjukkan di Kota Makassar sendiri mengelola limbah elektronik itu seperti apa? Ada berapa persen nih? Ya, kalau hasil riset itu kan tadi tuh potensi timbulannya itu Timbulan ya. sekitar 5.600-an ya ton ya. Iya, Itu betul. per tahun atau sekitar saya lupa berapa 17, berapa kilo per AK gitu per tahun. Itu memang sebenarnya ini kan 5.600 ton per tahun itu tadi saya bilang kecil dibanding yang masuk ke TPA misalnya 1.000-an ton per hari. Betul, Tapi itu iya. tadi itu dampaknya kan dampak berbahayanya. Misalnya kalau nggak sengaja terbakar asapnya itu bisa masuk gitu ke Iya. paru-paru. Kita hirup ya. Iya, atau misalnya ketika dibuang begitu kena air, turun ke tanah, air tanah itu masuk ke air minum kita yang apalagi menggunakan air minum air tanah ya. Seperti itu juga sangat berbahaya. Nah, ada beberapa kecamatan juga yang memang beberapa titik itu potensi timbulannya cukup tinggi gitu. Tapi memang itu tadi mungkin seiring waktu akan sedikit berubah lagi gitu. Tapi itu tadi ada pergeseran memang dari yang Iya. kita riset dahulu sekarang tuh memang paling banyak HP gitu. Oh, HP ya. Iya, HP dari hasil riset dan memang perilakunya masyarakat ya itu tadi mungkin karena sedang menyimpan kenangan kali ya. Ini HP pertama, gaji pertama simpan gitu. Betul. Itu kan. Jadi memang banyak kan disimpan gitu atau mungkin juga sayang kalau dia buang atau mungkin tidak tahu dibuang kemana. Itu sebenarnya kalau yang menyimpan itu kalau dia mau tunggu payabu juga kan kayaknya dia nggak buang-buang mendingan ini nanti Balatarong Betul, gitu betul. daripada tersimpan di rumah saja gitu kan. Ada nggak kontak untuk menghubungi Balatarong? Ada. Ya, boleh kami catat juga ini. Boleh. Sebentar untuk nomor Balatarong itu call center kami Iya. nomornya adalah 08 58. sebentar. Saya agak lupa kalau nomor telepon nih. Berarti selama ini ada penjemputan ya? Selama ini ada. Kita akan kita upayakan 10 mitra angkut Laskar Hijau untuk nantinya supaya bisa mengangkut lebih banyak lagi. Karena sementara baru 4. Ini balik ke call center Iya, ya. betul. Ini nomornya ada di 0858 58 2530 2530 0380. 0380. Saya ulang ya. 0858 2530 0380. Iya. Ya, oke. Nah, dicatat ya sahabat Almarkas, bagi Anda juga yang saat ini tengah menonton channel YouTube kami, Anda boleh mencatat nomor telepon call center Balatarong bagi Anda yang punya sampah elektronik. Ini harus mulai dari sekarang kita memilah. Saya juga sudah mulai memilah sampah seperti sampah plastik. Itu kan juga seperti apa ya, sisa-sisa alat makeup itu kan dipisah-pisah. Kalau lihat orang buang sampah, kita sih biasa edukasi, tapi kenapa kadang-kadang kita jadi pelaku? Betul. Ya, kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita juga salah satu pelaku yang ternyata membuang sampah yang sebenarnya itu memberi dampak tidak baik buat lingkungan. Nah, kalau berbicara soal itu juga Mbak Ana, saya kan mau menyampaikan bahwa ketika tadi kita bilang kita perlu kolaborasi, membangun kolaborasi bersama nih. Tetapi biasanya masyarakat juga berpikir itu kan urusannya di DLH, bukan urusan kita gitu. Ngapain mungkin ada perlakuan-perlakuan yang mungkin didapatkan oleh Mbak Ana atau sama Mbak Sarah di luar sana. Kenapa kita mau pusing-pusing urusi itu bukan urusan ada yang lain. Maksudnya ada dinas yang membidangi dan membawahi itu. Jadi tidak perlu mikir lagi kita yang repot-repot. Tetapi tidak sampai teredukasi itu kepada masyarakat. Nah, ini adanya Save the Children dengan Face for Change itu sudah memberikan
warna tersendiri dengan adanya. Jadi kita juga mulai teredukasi gitu. Silakan Mbak. Sebenarnya begini Kak Ruby, biasanya ini kayak orang misalnya, saya capek ji pilah sampahku sampai di atas truk sampah tercampur ji. Itu Betul. biasanya mereka yang sementara supir truk, dia capek tak ini tidak terpilah. Jadi kita Iya. mendiskusikan mana duluan telur atau ayam ini. Padahal sebenarnya itu ya biasanya kita nanti capek-capek tak mipilah nanti baru ada. Makanya tadi itu saya bilang kita siapkan dulu ekosistemnya. Betul. Makanya jangan sampai ada kata-kata seperti itu. Saya sudah pilah sampah elektronikku, habis itu tidak tahu dibawa kemana. Betul. Makanya kita sudah siapkan ekosistem, kita mulai dengan edukasi. Sudah ada program Balatarong. Iya. Ketika kita meminta masyarakat di Kota Makassar ini memilah sampahnya, Iya. itu sudah ada nih yang akan mengangkut. Tapi memang tantangannya seperti itu. Tapi jangan khawatir, sampah apapun misalnya plastik atau apa, tetap pilah. Iya. Justru petugas sampah senang sekali kalau kita pilah sampah-sampahnya gitu. Iya. Karena akan memudahkan mereka. Mungkin teman-teman pendengar di sini bisa lihat juga kalau di truk sampah Tangkaseki atau di VR itu mereka punya karung-karung gitu. Memilah sampah. Nah, sampah elektronik ini memang agak sedikit sulit untuk mengubah dari linear ke sirkular gitu. Tapi memang kita pelan-pelan mencoba gitu supaya ini bisa menjadi sirkular ekonomi juga. Makanya sebutnya sirkular Genesis. Agak susah, tapi kita akan pelan-pelan terus. Dan memang sih 1-2 ada yang gitu, nanti saya capek-capek pilah, habis itu tidak. Tapi kita terus yakinkan bahwa ini sudah ada program Balatarong. Silahkan hubungi call center, atau kalau masih sedikit sampahnya bisa bawa di Dropbox. Mungkin juga kalau yang mau dijemput di rumah, kumpul memang mejen kita baru 1 baterai misalnya. Kumpul memang, atau kalau misalnya memang masih sedikit bisa bawa di Dropbox. Seperti itu. Nah, saya juga tertarik ini karena kan menurut saya bahwa sampah elektronik ini kan tadi sudah cukup banyak dijelaskan bahwa kita harus punya perhatian ya agar sampah-sampah itu memang terpilah dengan baik. Tetapi lagi-lagi tadi kan ada pembahasan saya sudah pilah nih. Kenapa dia tidak pilah juga, dia malah campur capek-capek gitu kan. Nah, ini juga menjadi salah satu butuh pemahaman di antara kedua belah pihak itu. Karena kalau tidak ada komunikasi yang terbangun, boleh bilang sia-sia juga. Betul. Tapi bukan berarti sia-sia dalam arti kita sudah berusaha melakukan, sudah berusaha membuktikan bahwa kita berusaha untuk menjaga lingkungan. Nah, tantangan yang dirasakan juga oleh teman-teman Save the Children di lapangan dengan Western Force Chain ini di lapangan, tantangan selain mengedukasi kan tidak mudah itu Mbak Ana, mengedukasi kepada masyarakat. Biasanya kan masyarakat begini, jangan deh gitu. Iya. Memang tantangannya lebih banyak negatif dibanding jangan sebelum dijawab. Kalau kita saja datang datang misalnya. Datang misalnya. Betul, makanya kita biasanya kalau mungkin Kak Ruby pernah dengar cerita yang di Singapura kenapa sekarang mereka tuh sangat rapi, karena mereka potong generasi sebenarnya. Agak sulit memang untuk mengedukasi misalnya jadi anak-anak. Memang makanya tadi kita mulai dari sekolah-sekolah adiwiyata supaya anak-anak mulai tertanam kan bahwa kita mulai kemarin kita sudah mengundang beberapa guru-guru sosialisasikan ini bahwa anak-anak kan itu kalau misalnya sampah elektronik ketika belum diurai memang tidak berbahaya sih. Tapi itu ketika disimpan terlalu lama itu takutnya kan yang berbahaya. Nah, ketika anak-anak jadi kita harapkan misalnya sekolah-sekolah mulai dengan meminta anak muridnya membawa gitu, taruh di sekolah nanti bisa diangkut gitu. Nggak perlu tunggu ada Dropbox, mungkin dari box besar aja. Nah, kita mulai dari situ mereka edukasi, terus kita juga mulai mengajak anak-anak muda nih yang memang lebih concern terhadap masalah lingkungan. Nanti pelan-pelan gitu kan. Kan nanti yang anak-anak kecil, anak-anak remaja dan anak besar ini yang akan jadi dewasa kan gitu. Generasi berkelanjutan. Nah, kenapa sampah elektronik ini di Eropa menjadi perhatian utama Kak Ruby? Karena soal plastik ini sebenarnya sudah menjadi keseharian mereka. Jadi masalah plastik ini tidak terlalu lagi menjadi isu karena mereka udah terbiasa less plastik, mereka udah terbiasa pilah sampahnya. Makanya sampah elektronik ini yang menjadi isu utama kalau saat ini di Eropa. Karena itu tadi tren elektronik ini yang terus bertambah, sementara mereka kan kalau yang untuk kayak plastik segala macam itu organik mereka udah tahu bagaimana mengolahnya. Nah, itu tadi makanya kita juga ketika kembali kita melaksanakan program ini di Makassar, memang kita harus pelan-pelan nih, tapi itu tadi kita berupaya sedini mungkin generasi-generasi yang kita edukasi ini supaya nanti kedepannya mereka yang bisa lebih berperan di situ. Dan memang tentunya pemerintah sebagai pemberi fasilitas di sini yang akan menyediakan nantinya pengangkutannya, gudangnya dan segala macam, itu memang mereka betul-betul di situ sudah menyiapkan dan peran kita sebagai masyarakat yaitu tadi
mulai mungkin dengan mengubah gaya hidup, tidak usah ikut-ikut tren gitu. Atau pemakaian elektronik kita yang baik dan benar. Mungkin Iya. kita misal cas cabut gitu, itu kan akhirnya cepat rusak. Betul, Kalau betul. kita pakai misalnya sesuai aturan, bisa masa pakainya lebih lama, seperti itu. Betul. Jadi memang bukan hanya sekedar bagaimana sampah elektronik ini terolah, tapi bagaimana perilaku kita, Betul. Kak Ruby. Jadi mungkin sambil tapi ide menarik ini Kak Ruby untuk lebih mensosialisasikan yang lebih apa namanya ya, lebih kena gitu ke masyarakat dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana tentunya. Iya. Mungkin dengan kita bisa buat nanti mungkin Kak Sahra mungkin dengan kayak cerita-cerita atau apa ya, supaya memang lebih kena ke banyak pihak gitu. Jadi jangan sampai mereka apa namanya keburu apatis duluan gitu. Betul. Ya kan biasanya masyarakat berpikir kita lihat dulu deh Iya, apa dampaknya, betul. apa pengaruhnya gitu dengan sampah elektronik, atau tidak usah jauh-jauh lah, bukan hanya sampah. Banyak kan orang kita lihat ceritanya dulu deh, orang itu bisa melakukan perubahan itu kenapa. Nah, Mbak Sarah mungkin ada yang mau disampaikan, Mbak? Iya, sebenarnya kalau misalnya terkait tadi ya, gimana sih caranya mungkin mengedukasi biar lebih kena gitu. Iya. Sebetulnya orang Indonesia ini cenderung FOMO kan ya. Iya, Nah, ikut-ikutan gitu ya, fear of missing out, takut ketinggalan tren dan lain-lain. Sebenarnya banyak cara mungkin yang bisa nantinya kita akan terapkan gitu ya. Kayak kita mulai tren hidup minimalis gitu ya, kayak ala-ala orang Jepang kalau mungkin pernah dengar gitu kan. Di situ dimana orang-orang tuh membeli sesuatu tuh dengan kebutuhan, bijak, terus juga dengan sesuai kebutuhannya, dan juga memastikan bahwa apa yang dia beli itu memang benar-benar dia butuhkan, dan juga mempertimbangkan. Kan kadang kita tuh ngelihat ketika membeli sesuatu karena murah kita beli gitu, padahal dari sisi kualitas itu lebih apa namanya jangka hidup produknya lebih singkat gitu. Tapi mungkin dengan kita mulai tren hidup minimalis, ini kita bisa membeli sesuatu, kita lihat dulu nih jangka waktu produknya bisa lebih lama atau enggak gitu. Kan kalau lebih lama itu juga sangat membantu dalam mengurangi sampah ke depannya gitu. Mungkin tren-tren seperti itu bisa digunakan, apalagi khususnya ke anak-anak muda ya, yang memang FOMO tadi gitu. Betul. Iya, memang generasi kita nih sekarang perlu banyak diedukasi soal itu ya, karena kita juga lihat sekarang ini tren handphone ya, begitu cepat, belum sempat kita pakai sudah terganti lagi tipenya. Jadi kadang-kadang kita juga jadi kepo gitu. Apalagi, tapi kita perlu kepo sebenarnya, perlu kepo dengan kondisi di sekitar kita ya, karena ketika kita tidak menunjukkan rasa kepo, bukan berarti kita kepoin orang itu kepo yang negatif ya. Kita kepo positif saja, karena banyak yang terjadi saat ini di sekitar kita. Nah, Mbak Ana, saya juga mau tahu nih, Save the Children selama berada di Kota Makassar dengan program ini juga menjadi salah satu menjadi salah satu tantangan, dan saat ini tengah dihadapi dengan membangun kolaborasi yang telah berjalan. Itu adakah kadang-kadang terjadi seperti apa? Iya, jadi sebenarnya kalau tantangan dalam melaksanakan program ini memang kalau kurangnya mungkin koordinasi biasanya ya gitu. Khususnya ini kepada masyarakatnya sendiri. Bisa juga Bisa kepada pemangku kepentingan. Jadi misalnya kalau ke masyarakat mungkin kita akan lebih banyak melalui sosialisasi langsung. Tapi kalau misalnya kita sebenarnya kan ini kan tadi saya bilang masalah sampah ini banyak pihak. Betul. Makanya kita buat Pokja sebenarnya, kelompok kerja itu ada dari beberapa dinas terkait, OPD terkait. Jadi bukan hanya sebenarnya DLH kebetulan hanya leading sektornya. Betul. Tapi ketika berbicara mengenai dampak kesehatannya tentu ada dinas kesehatan, misalnya ke sosialisasi edukasi kepada sekolah-sekolah pendidikan, ada di P3A, termasuk juga kita kan karena ini programnya perlindungan anak dalam tata kelola sampah elektronik ini, maka kita juga kalau nanti mungkin dalam seminggu depan Kak Ruby jalan-jalan ke TPA Taman Ngapa, adalah papan himbauan di situ anak-anak tidak usah masuk. Jadi kita harus jaga anak supaya tidak masuk di TPA gitu. Nah, ini sebenarnya tantangan itu tadi mungkin karena itu tadi kesibukan beberapa banyak pihak ya. Jadi ada beberapa mungkin yang akhirnya ya gitu kurang koordinasi. Tapi sebenarnya yang tantangan utamanya ini ketika kita berbicara mengenai sampah elektronik ini dengan produsennya sebenarnya Kak Ruby. Kan tadi seperti saya sampaikan, ini sebenarnya bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas kita NGO atau media gitu. Tapi ini sebenarnya tugas dari produsen sebenarnya, after sale-nya itu. Kita kan membeli suatu produk, sebenarnya kita sudah membayar nih untuk after sale-nya. Nah, ketika misalnya TV saya rusak, saya bisa menghubungi pemilik merek, mestinya produsennya, bahwa nanti ini akan dibawa diangkut kemana. Semestinya kan seperti itu.
itu ada nanti mungkin pengangkutannya atau kita drop kemana gitu untuk ke barang-barang elektronik kita. Nah kita ini sementara membangun komunikasi itu yang memang agak cukup sulit tantangannya di produsen ini. Mungkin juga karena belum ada aturan Ya, terkait belum dengan ada indikat ya. Jadi tapi sementara saat ini Kementerian Lingkungan Hidup sementara menyusun untuk terkait dengan sampah spesifik rumah tangga ini. Nah memang tadi saya berbicara kalau mengenai rumah sakit, perkantoran, industri itu sudah ada aturan yang jelas, vendornya sudah ada, sanksinya bahkan sudah jelas. Makanya tadi kita Balatarong itu memang hanya menyasar rumah tangga, karena kalau misalnya rumah sakit misalnya mau diangkat barang itu nggak boleh, itu kan mereka sudah punya sendiri. Nah itu tantangannya sebenarnya di situ. Jadi aturan juga belum ada. Jadi meskipun payung hukumnya sudah ada di PP nomor 27 2020 itu tentang sampah spesifik, tapi memang untuk lebih spesifik sampah di level rumah tangga memang belum ada. Jadi tapi mudah-mudahan dalam tahun ini peraturan kementerian itu sudah bisa keluar lebih. Jadi itu tadi memang tantangannya lebih ke regulasinya. Nanti kan misalnya ketemu masyarakat, terus kalau saya ini nggak apa-apa Jito, nggak ada sanksinya, seperti itu. Ya untuk sementara sih kita bilang ya mungkin Bapak Ibu bisa terhindar lah dari misalnya masalah kesehatan dan mungkin memberi dampak lingkungan, karena kan mungkin teman-teman pendengar juga tahu di sini bahwa penyakit itu semakin lama ya itu tadi kan makin banyak gitu. Mungkin kita tidak sadari itu adalah mungkin kena dari dampak makanan yang tercemar misalnya, atau lingkungan kita yang tercemar. Ada limbah itu. di situ. Betul. Itu tadi memang mudah-mudahan sih ketika regulasi sudah ada, tantangan ini tidak begitu sulit lagi, terutama terkait dengan produsen itu. Iya betul. Kalau sahabat Almarkas pernah tidak jalan-jalan ke TPA? Saya pernah ke sana itu sekitar 2016 atau 2017. Harus ke sana lagi. Udah cukup lama. Saya pun kaget ketika berada di TPA melihat sampah yang kayak sudah setinggi rumah ya, malah setinggi gunung malah. Betul. Saya datang di sana dan waktu itu datang bersama tim dari Kementerian Kesehatan, mendampingi tim dari Kementerian Kesehatan, dan sangat disayangkan karena waktu itu memang belum ada, mungkin sudah dilarang ya, ada himbauan untuk anak-anak tidak masuk, tetapi ada saja celah anak-anak itu untuk masuk memulung. Padahal kalau kita pikir di TPA itu kan sudah tempat pembuangan akhir, nggak boleh lagi ada yang masuk, tidak ada lagi yang dipilah. Tetapi itu terjadi, ya itu yang terjadi, dan kan ada pernah kasus tuh kalau tidak salah yang anak-anak meninggal, kalau tidak salah dapat di sana, itu ternyata tidak diketahui karena sampah yang begitu banyak yang ada di sana. Memang perlu kolaborasi, betul, perlu membangun kolaborasi. Ketika tidak ada kolaborasi sekarang kita tidak bisa berjalan. Sekarang sistemnya sistem kolaborasi, betul ya. Kalau tidak ada kolaborasi susah kita menjangkau. Iya, jadi teman-teman dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri juga tidak berhenti ya, kita berkoordinasi. Karena itu tadi saya bilang anak-anak yang bekerja di sektor persampahan itu adalah anak-anak yang bekerja di salah satu bentuk terburuk pekerjaan anak. Jadi kita bisa lihat perbedaannya anak yang bekerja anak dengan bentuk terburuk pekerjaan anak. Anak yang bekerja itu misalnya anak mereka yang usia anak 0 sampai 18 tahun yang mungkin membantu orang tuanya. Jadi jangan sampai juga ini Save the Children larang anak-anak membantu orang tuanya. Tidak. Jadi itu anak yang bekerja, jadi anak-anak misalnya membantu orang tuanya, tapi tidak mengganggu pendidikannya, tidak mengganggu waktu rekreasinya, tidak mengganggu waktu luangnya. Seperti itu. Kerja anak adalah yang usia anak, tetapi dia bekerja melewati jamnya, misalnya mengganggu pendidikannya, mengganggu waktu luangnya. Sementara bentuk terburuk pekerjaan anak itu yang sama sekali dilarang. Contohnya itu tadi pekerja seks komersial, yang bekerja di tambang dan di persampahan. Nah itu makanya karena dia adalah salah satu bentuk terburuk pekerjaan anak di sektor persampahan ini, sebenarnya dan juga di P3A kita berupaya sekali supaya anak-anak tidak ada lagi yang masuk di TPA. Gitu. Ya harus betul-betul terlindungi. Nah Mbak Sarah, ini kan kalau sistem angkut-pengangkut nih angkut-pengangkut itu kan apakah ada jumlah peningkatan nih dari hari ke hari kalau melihat range-nya nih Mbak Sarah? Kalau semisal hari ke hari mungkin belum terlalu ini ya. Mungkin, tapi kalau dari minggu ke minggu itu ada peningkatan memang yang menghubungi call center gitu. Bahkan yang meminta untuk penjemputan. Berarti mereka ketika ya ini juga harus dikelirkan bahwa ketika dijemput itu tidak ada dikenakan cas. Nah, jangan sampai ini juga
kita perlu ini nih, perlu terbuka, jangan sampai masyarakat ketika kita jemput kan biasanya ada biaya angkutan gitu, takutnya seperti itu, Mbak. Iya, ini semuanya gratis gitu. Untuk untuk sampah yang ingin dijemput, tinggal hubungi call center, kemudian mengisi form, nanti kita angkut dan itu semua gratis gitu. Cuman itu tadi kita juga tidak bisa memberikan reward terhadap terhadap orang yang meminta sampahnya dijemput. Jadi Betul. tidak ada nilai tukarnya gitu. Betul. Sebenarnya kalau kita berbicara sampah ini tidak akan ada habisnya. Iya. Menarik karena apalagi soal sampah yang cukup baru ya. Ini kalaupun saya melihat riset yang dilakukan oleh teman-teman dari Save the Children ini dari tahun 2022 sampai sekarang ini sudah ada ekosistem yang dibangun ya. Sudah masuk 3 tahun Mbak Ana ya. Sudah masuk 3 tahun ini pasti ada pencapaian yang mulai terasa gitu, Mbak Ana. Seperti apa pencapaian yang sudah terasa sampai saat ini? Iya, kalau menurut kami sendiri dari Save the Children, pencapaian itu adalah ketika program ini berlanjut, dan ini memang sudah akan dilanjutkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Dan ini memang teman-teman juga dari pemerintah Kota Makassar ini dengan OPD-OPD terkaitnya, ada Kominfo ya yang membantu, Dinas Kesehatan, DP3A itu sangat berperan sekali juga membantu terlaksananya program kita ini. Jadi memang program ini dikeroyok oleh teman-teman dari media sebenarnya juga, jadi membantu mempromosikan terkait dengan program ini. Jadi memang harapannya sih ke depannya lagi ini sudah betul-betul menjadi bagian dari keseharian masyarakat Kota Makassar. Ketika mereka punya sampah elektronik, mereka tahu harus menghubungi kemana, mengantarnya kemana. Kami upayakan semua sampah-sampah, terutama sampah elektronik ini tidak lagi berakhir di TPA. Itu tadi kita upayakan supaya TPA. Kita kan tahun 2016 nih ke sana Kak Ruby. Mudah-mudahan nanti kalau Kak Ruby ke sana lagi sudah makin berkurang gunungannya. Dan memang kita berharap semakin hari itu timbulan sampah-sampah yang masuk di sana semakin berkurang. Berakhir di tempat pemilahan. Kalau mungkin sampah-sampah lain ada di bank sampah unit misalnya, ada pemilahan. Jadi sudah tidak masuk lagi ke TPA. Untuk sampah elektronik nanti ada Balat Takrong yang akan membantu memilahkan. Iya, ini sudah ada tangan yang siap membantu, tinggal kita mengambil kesempatan itu ya, karena jangan sampai kita juga ikut mengambil peran di situ. Sudah cukup kita mengambil peran di TPA selama ini ya, mengambil peran membuang sampah elektronik, membuang sampah yang seharusnya tidak kita buang di sana, itu kita buang. Mungkin dalam kita berusaha tidak juga langsung ya, pelan-pelan ya untuk bisa untuk berproses ya sampai di situ. Nah, Mbak Sarah ada yang tambahkan, Mbak? Iya, mungkin terkait dengan program ini terutamanya gitu ya, kami juga sangat bersyukur gitu ya bahwasannya memang kan kita semua tahu ya kalau misalkan dari dinas-dinas ini juga punya semacam championnya masing-masing gitu. Dan di sini juga kami lihat gitu ya bagaimana antusiasmenya dari para champion. Mungkin kalau dari DLH tadi ada motivator, di Dinkes ada sanitarian, kemudian di Dioskominfo ada Kim gitu ya, dan lain-lain. Itu tuh sangat membantu dalam memperluas jangkauan dari program ini gitu. Dan menarik juga gitu ketika kita berinteraksi bersama anak-anak gitu di sana, antusiasme mereka juga sangat besar gitu. Walaupun ketika kita mengedukasi anak-anak ini tidak hanya sebatas sampah elektronik, kita mengedukasi juga terkait dengan pemilahan sampah lainnya, tapi kita bisa melihat bahwa anak-anak ini memang generasi yang harus terus kita edukasi, karena kita tahu nih ke depannya mereka yang akan melanjutkan kehidupan ini gitu. Dan kayaknya kalau ketika mereka sudah sadar dan juga sudah tahu dan juga sudah mulai bergerak, mereka tuh bisa menjadi penggerak juga untuk mengingatkan orang tuanya, mengingatkan teman-temannya, keluarganya, guru-gurunya dan lain-lain. Pendekatan yang dipakai oleh teman-teman Save the Children nih, Mbak Ana, di wilayah TPA ini seperti apa, Mbak? Karena kan kita juga tahu ketika pendekatan kepada mereka bahwa jangan masuk memulung ya untuk sampah-sampah elektronik, atau mungkin diarahkan ibu-ibu yang ada di daerah sana, ibu mungkin anaknya tidak
diminta untuk mencari sampah-sampah elektronik. Kan tadi kita bilang bahwa sampah itu bukan hanya Mbak Ana, ini juga pasti semua orang berpikir bahwa ketika kita menjual kabel itu kan ada nilainya, dibuka ada tembaganya gitu kan. Itu kan punya nilai plus itu. Silakan Mbak. Ya, jadi sebenarnya kita kalau program dengan apa yang berada di TPA itu sebenarnya kita sudah mulai dari 2018. Kita ada namanya program Bright. Itu memang juga pengurangan kerja anak di sektor persampahan itu selesai 2020 dan ternyata beberapa program kita masih terus dilanjutkan di masyarakat. Nah, kita kan masuk pendekatannya itu lewat berbagai cara. Ada yang perlindungan anak itu, ada juga livelihood. Karena kan ketika kita misalnya meminta keluarga melarang anak-anaknya masuk, terus mereka kan selama ini alasannya karena ekonomi misalnya membantu gitu. Betul. Jadi kita memberikan workshop pelatihan terkait dengan livelihood, misalnya pelatihan usaha, kita pendampingan gitu usaha dan segala macam, termasuk remaja-remajanya gitu. Kita kasih pelatihan keterampilan kerja gitu. Karena kan banyak juga nih yang sebenarnya saya minder karena dari TPA untuk bersaing di dunia kerja. Makanya kita kasih pelatihan-pelatihan seperti itu, keterampilan kerja, wirausaha, dan juga kita ada program yang sementara ini saat dikerjakan oleh mitra kami Nanta terkait dengan pengembalian anak-anak ke sekolah gitu. Jadi termasuk juga kampanye-kampanye anti bullying gitu kan dan segala macam. Nah, kita memang masuk pendekatan itu dengan berbagai macam cara. Jadi bukan hanya sekedar datang langsung melarang gitu akan masuk. Jadi kita memang lebih ke banyak ke pemberdayaan, sosialisasi, dan kita sangat dibantu oleh kader-kader kita di sana dari teman-teman shelter warga. Yang di sana shelter warga itu kan adalah bentukan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang fokus pada mengatasi kasus-kasus kekerasan dan social protection ya. Jadi memang mereka sangat berperan sekali untuk membantu meneruskan dan mensosialisasikan hal ini. Kita juga ada program di sana namanya Simpan Pinjam Kelurahan atau Village Saving Loan Association. Itu ketika program kita berakhir tahun 2020 ternyata mereka masih lanjutkan Kak Ruby karena mereka rasakan sendiri manfaatnya. Jadi mereka itu berkelompok, mereka punya usaha simpan pinjam sendiri, mereka pegang sendiri, tapi itu tadi ada yang pegang kunci gembok, ada yang pegang brankas, ada yang juru tulis dan segala macam. Mereka mengatur. Dan itu ternyata semakin berkembang. Itu adalah salah satu cara membantu mereka mendapatkan membuat tabungan sehingga anak-anak tidak perlu lagi bekerja memulung misalnya. Kan selama ini mereka ada safety mereka ya. Karena mereka kan selama ini kalau ada penghasilannya itu habis di jajan. Akhirnya anak-anak harus bekerja. Sementara ini kalau dia menabung di atau arisan, misalnya arisan ada jumlah tertentu. Menabung di lembaga khusus, mereka takutnya ada adminnya, mereka harus kemana. Nah, ini kan mereka berkelompok sebulan 2 kali. Itu nominalnya terserah mereka menabungnya dan mereka bisa meminjam 3 kali dari tabungan mereka seperti itu. Jadi mereka selalu punya simpanan misalnya untuk anak sekolah, untuk seragam. Jadi mereka tidak perlu lagi mengirim anaknya memulung seperti itu. Jadi kita memang pendekatannya masuk dengan berbagai macam cara, berbagai pilar gitu. Ada pelindungan anak, livelihood, dan memang juga dan kolaborasi terkait dengan edukasi. Butuh pelibatan banyak pihak, butuh pelibatan stakeholder lainnya untuk menguatkan program ini. Karena program ini tidak hanya tertuju pada satu titik saja. Ada titik-titik tertentu yang perlu kita sentuh di sana dan perlu adanya tangan-tangan dari pemerintah. Tetapi pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri. Kita sebagai masyarakat juga mengambil peran di situ. Karena ketika kita tidak mengambil peran, ya itu menjadi salah satu hal yang sia-sia. Nah, Mbak Ada, kita berada di penghujung, Mbak Sarah, kita ada di penghujung. Saya ingin mengetahui juga harapan-harapannya dengan adanya kita bersama-sama untuk mengurai sampah elektronik yang ada di Kota Makassar. Karena tadi kalau saya lihat catatan saya sendiri, saya lihat di sini dari yang saya kutip dari Antara itu ya, itu dari Google saya searching itu sudah capai 5.000 ton. Silakan. Ya, harapan kami sebenarnya program ini terus berlanjut dan kelanjutan itu dan memang menjadi bagian dari program pemerintah dan juga bisa terus diadaptasi dan terus direplikasi oleh kabupaten kota lainnya gitu. Betul. Dan mudah-mudahan juga harapannya program Balatarong ini melalui program Circular Genesis ini menjadi milik masyarakat gitu, menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Karena tadi kan kepanjangan itu kita mulai dari lorongnya kita sendiri gini. Jadi kesadaran itu akan terus bertumbuh dan memang meskipun butuh waktu cukup panjang, tapi
bisa terus terlaksana. Jadi kita memang sudah saatnya mulai sadar dan tahu terkait dengan isu lingkungan kita dan juga bagaimana kita mengambil peran dan sumbangsi terhadap lingkungan kita. Gitu sih Mbak. Baik, Mbak Sarah silakan. Iya, harapannya kurang lebih sama sebetulnya dari Kak Ana gitu ya. Kita harap juga memang program ini bisa berkelanjutan dan juga terutamanya program Balatarong ini mungkin kedepannya bisa berinovasi terus-menerus gitu ya, menciptakan lowongan pekerjaan baru mungkin ya, karena kan ketika ngomongin sampah tuh memang banyak sekali yang bisa kita kulik gitu, dan banyak nilai yang memang lumayan gitu sebagai peluang kerja, apalagi untuk anak-anak muda yang kita tahu lah mereka sebetulnya sangat kreatif, sangat inovatif, dan harapannya memang program Balatarong ini dan juga sampah elektronik ini bisa terus dieksplor dan juga bisa terus berkelanjutan terhadap penanganan maupun proses penanganannya. Baik, terima kasih banyak untuk Anda berdua sudah meluangkan waktu memberikan pencerahan terkait dengan sampah elektronik yang terjadi saat ini di sekitar kita. Meeting terima kasih. Saya juga dapat ilmu ini hari ini. Juga Res FM ya, mudah-mudahan bisa menghubungi nanti call centernya kalau ada sampah elektronik. Iya, kami ingatkan untuk Anda yang akan menghubungi call center di nomor 085825300380. Jangan lupa, kalau lupa ya dicatat lagi ya, karena ini sangat penting buat kita menjadi salah satu edukasi yang baru bagi Anda semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Ingat, jangan jadi penyumbang. Betul Kak. Ya. Bahkan Kak Ruby bisa juga mungkin melihat di Instagramnya @balatarong. @balatarong. Kalau misalnya lupa nomor call centernya bisa di Instagramnya Balatarong. Double L double T. Oke. Balatarong. Oke. Nah, Anda bisa juga melihat di Instagram ya di sana. Baik, terima kasih banyak Mbak Ana dari Save the Children, Ninyoman Ana sudah meluangkan waktunya. Saya biasa manggilnya Mbak Ana. Sudah meluangkan waktu di sini. Juga ada Mbak Sarah dari Western for Change sudah meluangkan juga waktu. Mudah-mudahan ini punya nilai positif buat kita semua ya. Siang-siang berbicara hal yang tidaklah berat, tapi ini tentu menjadi salah satu pemicu untuk kita bahwa kita harus melakukan perubahan mulai dari diri kita sendiri baru ke lingkungan kita. Mudah-mudahan ini tidak membuat Anda kapok ya, karena sampah elektronik itu berbahaya untuk Anda. Sedikit sebelum saya tutup, bahwa limbah elektronik yang tidak dikelola dengan baik itu akan menjadi polusi dan menghasilkan emisi hingga berisiko mengganggu kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak, baik anak-anak yang terpaksa bekerja sebagai pemulung maupun yang hidup di bantaran TPA. Hal ini terjadi secara global termasuk di Kota Makassar. Terima kasih sekali lagi, saya Ruby Sudiki pamit. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.